Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 17 Desember 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, LSM di Kalsel turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember dengan aksi damai. Mereka meminta aparat hukum untuk serius menangani permasalahan yang seakan tak ada habisnya yang sudah sangat merugikan masyarakat. Koalisi LSM ini menyambangi langsung kantor Kejati Kalsel di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin untuk melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi Senin kemarin. Adapun paket pekerjaan yang disoroti meliputi pengadaan alat kesehatan set rawat inap, gawat darurat, alat laboratorium hingga pembangunan rumah dinas medis dan para medis di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Ketua LSM KMPIB Bahudin menduga sejumlah proyek tidak sesuai petunjuk teknis, berpotensi merugikan keuangan negara dan menciptakan keraguan terhadap transparansi penggunaan anggaran. Dalam hasil temuan kami menduga bahwa dalam proses pengadaan elektronik tersebut diduga ada permainan antara penyedia dan PPK kegiatan dalam pelaksanaan tersebut. Untuk laporan kami laporkan kepada Kejaksaan Tinggi, kami tembuskan kepada Kejaksaan Agung. Dan kami berharap meminta kepada Bupati Banjar agar bisa mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Berikutnya meminta kepada Ketua DPRD Komisi 4 agar melakukan sidak dan investigasi terhadap sejumlah paket pengadaan barang dan jasa tersebut. Kalau tidak ada tanggapan nih dari mana nih? Dari Kejaksaan gimana nih? Apakah ada kalau tidak ada kami akan demo kembali. Selain itu, LSM Babak Kalsel dalam kesempatan itu pihaknya meminta Kejati untuk melakukan pengawasan dari laporan terdahulu terkait atas dugaan korupsi BOS di Disdik Banjarbaru, yaitu PAUD hingga SMP swasta tahun 2022, yang diduga negara mengalami kerugian capai 6 miliar rupiah. Atas laporan kami kemarin, tanggal 21 November 2023, yang berkaitan dengan dana BOS SD swasta dan SMP swasta dan PAUD serta pendidikan kesetaraan. Di mana itu? Itu di Kota Banjarbaru tahun 2002. Juga ada sebesar 6 miliar 330 juta rupiah. Sebab itu tidak menunjukkan substansi yang sebenarnya. Nah, itu hasil dari temuan BPK. Nah, jadi kami minta supaya ini segera diselidiki. Kami menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog yang menurut kami sangat rentan akan tindak pidana korupsi, akan rentan akan persekongkolan. Jadi apalagi sistem ini tertutup, jadi tidak bisa dilihat oleh tidak terbuka seperti yang dulu lagi. Saya memberikan dukungan kepada dan apresiasi kepada rekan-rekan yang ingin melaporkan beberapa proyek yang telah dilaporkan. Kemudian itu pada hari jadi kemarin sudah disuarakan di dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bahwa perjalanan manipulasi dan segala macam ada proyek-proyek yang lagi mangkrak dan sedang berjalan itu terus kami minta untuk kepada pihak terkait segera menelisik lebih dalam. Harapannya langkah ini akan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi di Kalimantan Selatan. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, Komisi 4 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini untuk mempelajari prosedur pelayanan sekaligus penanganan pembiayaan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang dinilai cukup besar. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membidangi kesejahteraan rakyat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 11 Desember. Selain dari Komisi 4 DPRD Kalsel, kunjungan ini juga mengikutsertakan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Dr. Ana Martiana Afida.
Menurut Firman Yusi, kunjungan ini untuk mempelajari prosedur pelayanan yang ada rehabilitasi BNN Bogor, karena DPRD Provinsi Kalsel juga mempunyai raperda pencegahan dan penanggulangan narkoba yang baru. Menurut Firman Yusi, setelah perda itu terbit, maka Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang akan didorong untuk mengembangkan unit yang secara khusus menangani rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Selain mempelajari tentang prosedur pelayanan, kunjungan ini juga mempertanyakan terkait pembiayaan yang ternyata cukup besar. Firman Yusi berharap dalam waktu dekat Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bisa dikembangkan untuk menangani rehabilitasi yang saat ini permintaannya cukup besar, sedangkan kapasitas yang ditangani masih sangat kecil. Kalau Komisi 4 berharap sebenarnya dalam waktu segera kita bisa kembangkan RSJ Sambang Lihum, karena data yang disodorkan Sambang Lihum bahwa orang yang minta direhabilitasi jumlahnya cukup besar, sementara kapasitas yang bisa ditangani oleh Sambang Lihum masih relatif sangat kecil gitu. Sehingga kita maunya segera ada pengembangan layanan ini sehingga kita bisa layani semakin besar, semakin banyak orang yang bisa kita layani. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dr. Elvina berharap kunjungan ini dapat membuka wawasan dari pemerintah daerah supaya membuka aksesibilitas di daerah sehingga tidak terpusat pada Balai Rehab BNN, namun juga bisa mengakomodir pasien-pasien rehabilitasi. Saya harap dengan adanya kunjungan ini bisa membuka wawasan dari pemerintah daerah supaya bisa membuka aksesibilitas dari rehabilitasi seluas-luasnya di daerah sehingga tidak terpusat pada balai-balai rehab BNN, jadi tiap daerah sudah bisa mengakomodir kebutuhan dari rehabilitasi. Muhail Bancar TV. Sementara itu, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dalam rangka melihat secara langsung aktivitas di Mall Pelayanan Publik sekaligus melihat potensi dan peluang investasi sebagai pintu gerbang IKN. Komisi 2 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Tabalong, Jalan Haji Obar Sobari, Kecamatan Murung Pudak. Kunjungan dalam rangka monitoring terkait investasi sebagai pintu gerbang ibu kota negara tersebut dipimpin oleh anggota Komisi 2 Fahrani. Dalam paparannya, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Tabalong Syaiful Ansari menjelaskan potensi dan peluang investasi di Tabalong yang paling dominan, yakni sektor pertambangan, pembangkit tenaga listrik, perkebunan, dan pertanian. Pasalnya pada periode Januari hingga Desember 2021 lalu, untuk realisasi investasi di Kalsel, Kabupaten Tabalong menempati urutan tertinggi, yakni mencapai 3,5 triliun lebih. Selanjutnya di tahun 2022 juga kembali meningkat 3,8 triliun. Terkait strategi yang dilakukan selain melalui promosi bermitra dengan PTSP Provinsi dan Mandiri, juga menyediakan sarana pelayanan yang nyaman di Mall Pelayanan Publik, hingga menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan atau insentif bagi pelaku usaha dalam bentuk peraturan daerah penyelenggaraan penanaman modal. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Fahrani mengatakan, setelah melihat langsung hal pelayanan publik, diakui cukup bagus karena ditunjang semua SKPD di Kabupaten Tabalong dan mitra terkait, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan publik, perizinan berusaha dan sebagainya bisa terlayani dengan baik. Alhamdulillah kami melihat langsung Mall pelayanan publik kepada masyarakat yang cukup bagus karena ditunjang oleh semua SKPD di Kabupaten Tabalong dan mitra-mitra terkait, sehingga masyarakat Kabupaten Tabalong yang ingin mendapatkan layanan publik, kemudian perizinan berusaha dan sebagainya bisa terlayani dengan baik. Kami berharap kabupaten kota di Kalimantan Selatan bisa mencontoh sehingga masyarakat terlayani dalam berusaha ataupun perizinan. Muhail Bancar TV. Mediasi wakil masyarakat Mandiangin Timur dengan oknum kepala desa setempat serta sejumlah perangkat desa terkait kasus dugaan penjualan tanah negara difasilitasi Polsek Karaintan tersebut. Kedua belah pihak sepakat mengubah 44 surat kepemilikan tanah menjadi aset desa. Proses mediasi antara warga desa Mandiangin Timur bersama sejumlah perangkat desa dihadiri Camat Karaintan, Kapolsek setempat, serta dari Dinas PMD Kabupaten Banjar.
Dalam mediasi terungkap ada 44 surat keterangan tanah atau SKT di Bukit Manjai dengan luas 88 hektar tanah negara atas nama Oknum Kades, Sekdes, Ketua BPD, dan Ketua Lingkungan. Proses mediasi berjalan lancar hingga pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengganti SKT yang ada diubah menjadi aset desa. Jadi semua masyarakat dan aparatur desa sudah sepakat bahwa nanti kedepannya akan dijadikan atas nama milik pemerintah desa dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Mandiangin Timur. Jadi di sini kita bicarakan bahwa memang kan sebelumnya ada isu bahwa itu sudah dijual, namun itu tidak benar dan sudah dipatahkan dengan bisa ditunjukkannya SKT ini. Jadi tadi setelah ditunjukkan SKT itu kita akan membahas ke depannya. Kita juga mengundang dari Dinas BPMD untuk memberi masukan dan arahan apabila itu ingin diasetkan menjadi aset pemerintah desa, itu bagaimana teknisnya dan sudah dijelaskan. Jadi apabila itu sudah menjadi aset desa dan didaftarkan di Dinas BPMD, maka itu tidak bisa dialihkan. Semua aset desa itu harus tercatat dimiliki oleh pemerintah desa. Jadi nama SKT-nya itu adalah pemerintah desa. Kemudian karena SKT ini merupakan hanya alas hak milik, itu harus diperkuat lagi dengan sertifikat. Nah, itu adalah aset yang paling kuat, dan ini DPMD didorong untuk mensertifikasi semua aset-aset desa supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Berarti digugurkan haknya secara hukum lah untuk SKT yang sudah diterbitkan ini? Digugurkan secara hukum, kemudian timbulkan lagi SKT baru kan. Kalau isu mengenai dijual kemarin, isu mengenai dijual itu kan tahu pasti kita. Okay. Tapi yang jelas dari pihak kepolisian bisa mengadakan SKT sudah diperlihatkan, bahwa barang itu tidak dijual, tapi ditahan oleh Polres dan dipinjam oleh Kapolsek. Kasus penjualan lahan milik negara yang diduga dijual Oknum Kades dan perangkat desa ini mencuat sejak ratusan warga desa menggelar aksi menuntut oknum kepala desa bersama 3 orang perangkat desa Mandiangin Timur untuk mundur. Terdapat 2 laporan tentang konflik di Bukit Manjai, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, yakni dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua RT serta pengaduan masyarakat ke Tipikor Polres Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan SP4N. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Monitoring dan Evaluasi, Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023, belum lama tadi. Sosialisasi diadakan untuk memperbaharui informasi tentang pengelolaan pengaduan dari masyarakat secara cepat, tuntas, serta terkoordinasi dengan baik, diikuti sekitar 50 admin lapor dari seluruh SKPD, kecamatan, perusahaan daerah, dan kelurahan di Kabupaten Banjar. Kepala DKISP Kabupaten Banjar, yang diwakili Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Lapor SP4N, merupakan kanal aduan resmi yang dibuka oleh pemerintah secara berjenjang dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota, dalam upaya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Aduan secara resmi yang dibuka oleh pemerintah secara berjenjang dari pusat kemudian ke provinsi dan kabupaten kota
Bahkan kita juga melibatkan dari unsur-unsur instansi perangkat daerah sampai ke tingkat kecamatan. Jadi hari ini kita mengundang sebanyak kurang lebih 50 petugas operator aplikasi SP4 dan Lapor, yang mana sekaligus silaturahmi, kemudian juga bagaimana nantinya di tahun berikutnya kita bisa kembali melaksanakan pelayanan pengelolaan SP4 dan Lapor yang pada tahun sebelumnya pernah menjadi top 4-5 terbaik se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita tingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada operator lapor SP4N terbaik 1, 2, dan 3. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar bagikan ratusan sepeda motor untuk kepala desa. Tetaplah bersama kami.